Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bihudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Akhwat fillah rahimakunallah, ketika kita sakit, sebagian kita pergi berobat ke dokter. Biasanya dokter bertanya tentang apa yang menjadi keluhan, bagian apa yang sakit, sejak kapan kita sakit, bagaimana riwayat kesehatan kita sebelumnya, dan lain sebagainya. Kemudian dokter pun memeriksa kita, si pasien, dan juga menuliskan resep kepada kita yang sesuai dengan apa yang kita keluhkan tadi. Tidak cukup dengan menuliskan resep, dokter pun menjelaskan dosisnya dan kapan saja obat itu diminum. Apakah 3 kali sehari, 2 kali sehari, atau sekali sehari. Kemudian dokter tersebut menasehati kita untuk teratur meminum obat, dan juga biasanya kita diminta untuk kontrol, pergi lagi ke sana 1 minggu kemudian. Nah, pada pertemuan berikutnya ketika kita kontrol, biasanya dokter bertanya lagi tentang perkembangan kondisi kesehatan kita. Apakah sudah ada kemajuan atau malah sebaliknya? Jika ada perkembangan yang lebih baik, biasanya dokter meminta kita untuk melanjutkan kembali obat yang diberikan sebelumnya, dan juga menjelaskan kembali tentang dosisnya. Apakah ukuran dosisnya sama seperti sebelumnya atau hanya sebagiannya saja, karena sudah ada perkembangan yang lebih baik. Namun, jika ternyata belum ada kemajuan atau belum ada kondisi yang membaik, maka dokter akan memeriksa kembali kondisi kita dan juga akan menanyakan tentang kesungguhan kita. Apakah dosis yang sebelumnya diberikan kepada kita, kita meminumnya sesuai dengan yang dianjurkan oleh dokter tersebut. Kemudian dokter pun, jika belum ada kemajuan yang terjadi pada diri kita, dokter memberikan treatment lain. Bisa berupa mengubah resepnya ataupun menganjurkan hal-hal yang berbeda daripada pertemuan sebelumnya. Ya, karena dokter tahu bahwa kita pergi berobat ke dokter itu sebetulnya ingin mengetahui diagnosa penyakit dan juga mengetahui cara untuk mengobati penyakit yang sedang kita derita. Akhwat fillah rahimakumullah, dalam hal berobat, kita perlu memahami bahwa berobat ke dokter merupakan salah satu wasilah agar apa yang kita keluhkan sebelumnya, apa yang kita derita, itu sembuh atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhwati, ini dalam perkara dunia kita. Bagaimana dengan perkara agama kita? Seringkali kita hanya melakukan wasilah atau jalan-jalannya saja, tetapi kita lupa dengan tujuan utama dari kita melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat, puasa, tilawah, zikir, itu merupakan wasilah-wasilah supaya kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik akhwat fillah rahimakumullah. Nah, karena sekarang kita berada di bulan suci Ramadan, apa tujuan kita berpuasa di bulan ini? Untuk apa kita berpuasa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tujuannya agar kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Ada ayat yang senada dengan ayat yang tadi dibacakan, yaitu dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala di dunia ini untuk beribadah. Beribadah supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maka, akhwatillah, tujuan kita beribadah adalah agar semakin meningkat ketakwaan, agar kita semakin hidup dengan keimanan. Jika hati kita sudah hidup dengan keimanan, maka itu akan melahirkan pengaruh yang kuat pada kualitas ibadah serta suluk atau perilaku kita baik kepada Allah Ta'ala maupun juga kepada hamba-hambanya yang lain. Maka jangan lupa dengan sabda Nabi Muhammad SAW, khaba wa khasira man adraka Ramadan wa lam yughfar lahu. Artinya, sungguh merugi orang yang berpuasa di bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosanya. Dia hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja, tetapi tidak dilakukan dengan ruh, tidak dilakukan dengan penuh keimanan. Mari akhwatillah, kita hidupkan Ramadan ini dengan penuh keimanan. Apa kata baginda Nabi SAW? Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan balasan dari Allah Ta'ala, dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah ia lakukan sebelumnya. Mari kita hidup di Ramadan ini dengan penuh keimanan. Kita jauhi perbuatan-perbuatan yang membuat puasa kita berkurang pahalanya, yang membuat puasa kita sia-sia dan hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Sehingga ya, dalam kondisi demikian kita menjadi orang yang rugi sekali. Jadi jangan sampai merugi di bulan Ramadan ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.